Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Video ini adalah untuk anak cucu saya. Isinya informasi tentang berbagai hal. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keimanan, memberi pengetahuan dan hiburan, serta masukan. Tak ada maksud tertentu untuk memuji atau menghina, bahkan merendahkan atau melecehkan. Bila ada yang merasa tidak berkenan atau tidak cocok, kami mohon dimaafkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari perjumpaan kita ini kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah yang telah mempertemukan kita walaupun lewat dunia maya. Ini adalah bukan sebuah kebetulan, tapi sudah diatur oleh Allah. Saya bersyukur bisa membuat video ini dan diberi kekuatan oleh Allah. Dengan Anda digerakkan hati oleh Allah untuk masuk di channel saya. Mudah-mudahan pertemuan kita ini membawa manfaat. Sholawat dan salam mari selalu kita sanjungkan kehadirat Rasulullah SAW, Nabi pilihan yang mudah-mudahan kita nanti mendapatkan syafaat uzmanya di yaumil akhir dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, sebelum sampai kepada video kali ini yang berjudul Solusi untuk Palestina setelah gencatan senjata, saya sampaikan quote-nya terlebih dahulu. Ada sebuah doa, ya Allah, janganlah Engkau jadikan kami termasuk orang yang berdoa kepadamu secara fisik, sedang hati saya lari darimu. Wahai pelimpah segala sesuatu kepada kami, janganlah Engkau jadikan kami sesuatu yang paling rendah menurutmu. Jadi ketika kita berdoa, mari seluruh jiwa dan raga ini ikut merasakan, kalau perlu menangis kepada Allah, biar Allah memperhatikan kita dan lebih dekat dengan kita sehingga doa kita dikabulkan. Baik, judul dari video ini adalah solusi untuk Palestina setelah gencatan senjata. Ini merupakan pendapat pribadi, jadi pasti banyak kurangnya, tapi mungkin ada baiknya juga. Siapa tahu bisa digunakan dan bisa menjadi masukan bagi para besar atau pejabat yang berwenang. Yang pertama, saya sarankan agar orang-orang Palestina bersabar dan bersolat serta berdoa. Ya, itu menurut Allah begitu. Ketika kita menemui satu musibah, maka kita solat, kemudian bersabar, berdoa dan berikhtiar. Yang kedua, cari dan hadirkan guru. Ini pengalaman Jepang ketika setelah dibom atom, Kaisar tidak mencari mana jenderal, mana arsitektur, tapi yang dicari adalah guru. Guru apa saja yang diperlukan, yaitu guru spiritual, guru intelektual, dan guru emosional. Guru spiritual ini adalah yang akan membimbing lebih mendekat kepada Allah, biar orang-orangnya nanti tetap bersemangat untuk hidup dan untuk dekat kepada Allah. Kemudian guru intelektual ini adalah yang akan membesut, yang akan menambah ilmu, dan kemudian tidak hanya memikirkan akhirat tetapi juga dunia. Cenderung guru intelektual ini adalah yang berbentuk keterampilan agar orang-orang Palestina setelah ini gencatan senjata itu lebih melek lagi tentang kondisi dunia, dan yang lebih penting mereka bisa mandiri, tidak mengandalkan bantuan dari pihak luar. Yang terakhir adalah guru emosional, yaitu para motivator yang memberikan motivasi hidup, khususnya kepada anak-anak dan wanita, juga pada orang-orang remajanya, agar tidak kemudian ngelokro atau patah semangat, hanya terus menyesali
bahkan menyalahkan Allah. Jangan sampai ketika saudara-saudaranya sudah mendahului, insya Allah mereka adalah para syuhada yang telah tenang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bagaimana untuk mengatasi energi yang terjadi? Nah, saya melihat di televisi banyak mereka antri ya mencari gas untuk memasak. Ya, coba tiru orang-orang Indonesia. Ketika tidak memiliki gas, maka carilah kayu ya. Dari rentutan puing-puing itu ada yang bisa dibakar. Buat tungku secara sederhana dari paving maupun ya serpihan beton begitu. Kemudian dibuat kayu bakar ya, puing-puing tadi yang mungkin dari unsur yang mudah terbakar seperti kayu, kemudian dijadikan energi untuk pemanas ya, bisa untuk memasak, untuk api unggun katakan begitu, biar badan tidak terasa dingin ya. Kemudian apalagi untuk mengatasi rumah yang hancur lebur ya. Mungkin negara-negara lain bisa membantu dengan membuat rumah knockdown. Dari apa? Dari kontainer yang mungkin sudah setengah pakai begitu, tidak perlu baru, kemudian dibuat knockdown dan diangkut di sana, sehingga kontainer tersebut bisa dibuat dengan cepat dan digunakan dengan cepat pula ya. Itu untuk perumahan. Kemudian yang terakhir, bahwa perjuangan ini belum selesai. Silahkan, mari kita orang-orang muslim sedunia bersatu untuk membantu Palestina. Kalau yang bisa secara finansial, sangat dibutuhkan biaya dana yang besar di sana. Sangat dibutuhkan bahan makanan di sana. Silahkan dikirim. Tetapi yang tidak bisa, mari kita mengirim doa ya, agar bagaimana perjuangan orang-orang Palestina sampai mereka merdeka bisa tercapai. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan untuk orang-orang Palestina, bisa diberikan kesabaran untuk orang-orang Palestina, dan mudah-mudahan kaum muslimin sedunia bisa bersatu untuk membangun saudara-saudaranya yang di Palestina, dan juga para relawan khususnya dari Indonesia mudah-mudahan bisa terus memperjuangkan dan terus melakukan kegiatan di sana tanpa ada tekanan, tanpa ada intimidasi, dan bisa mencapai Palestina merdeka. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'ama wa yukafiru majidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika min sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Allahumma inni dha'ifun faqawwini wa inni dalilun fa'izani wa inni fakirun fa'aghnini ya arhamar rahimin. Astaghfirullahaladzim. 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 Ya Allah, mudah-mudahan Kau berikan kesabaran pada para warga Palestina yang sekarang baru menderita, digempur habis-habisan, dan alhamdulillah, terima kasih ya Allah telah menggerakkan orang-orang Zionis Israel untuk memberikan ceasefire atau gencatan senjata, sehingga masyarakat Palestina bisa membenahi diri dan bisa mendapat jatuh atau distribusi makanan. Mudah-mudahan gencatan senjata ini bisa bersifat permanen. Berilah kesabaran kepada mereka ya Allah. Ya Allah, Engkaulah penggenggam dunia ini. Mudah-mudahan orang-orang Islam di seluruh dunia bisa bersatu, bisa membantu orang-orang Palestina yang merupakan saudara muslimnya. Ya Allah, berilah kesadaran orang-orang Zionis Israel untuk terus mengadakan
negosiasi dan bisa menghentikan serangannya, dibukakan pikirannya, dibukakan hatinya, sehingga mereka bisa memberikan ketenangan kepada orang-orang Israel, kepada orang-orang Palestina. Hanya Engkaulah yang bisa memberikan semua itu, ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau berikan kemudahan pada orang-orang Muslimin, khususnya orang-orang Palestina, sehingga bisa mencapai kemerdekaannya dan bisa membangun negaranya, negara yang mereka idam-idamkan, dan bisa saling membantu bekerjasama dengan Indonesia, sama-sama mencapai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa na'amtika wa na'ala alika wa atika mastatatu abu laka bi nikmatika alla ya wa abu bidambi la yaghfiru dzunuba illa anta. Ampunilah dosa kami ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Allahumma di sultanal alim wa namanil qadim wa dal wajil karim wa waliyul kalimati tammati wa tawatil mustajabah wa akilil hasani wal husaini min anfusil haqi anna qudrati wan nadirin ya aziz ya jabbar ya tawil umuri wa sahih jasadi wa auladi wa habib linnasi ajma'in wa tabaati kullaha min bani adam alayhis salam man kana hayya wa yahqul qawl walal kafirin wa qul ja'al haqqa wa yahqu batil innal batila kana yahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa hasara. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan Palestina segera merdeka. Baik kalau yang baik itu datang dari Allah, kalau yang tidak baik itu karena kebodohan saya. Oleh karena itu maafkan segera kesalahan saya, mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penutup, saya sampaikan disclaimer terhadap video ini. Yang pertama, kemungkinan ada kesamaan antara video ini dengan yang lain, maka itu adalah satu kebetulan, dan bila Anda merasa terganggu, saya mohon maaf dan anggaplah itu tidak ada. Yang kedua, saya bukan seorang ahli apapun, saya hanya manusia biasa yang saya hanya berjalan mengikuti hati nurani saya dan pikiran saya. Jadi kalau ada pendapat yang mungkin Anda anggap itu under level begitu, tidak bermutu mungkin, maka saya mohon maaf sebesar-besarnya. Anda yang lebih pintar. Yang ketiga, antara judul dan gambar mungkin berbeda dengan konten atau isi dari video ini, maka saya mohon maaf, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Manusia itu adalah seperti saya, itu banyak salah dan dosa, maka saya mohon maaf sebesar-besarnya. Yang keempat, video ini adalah untuk anak cucu saya pada khususnya. Tetapi manakala Anda bukan famili saya, bukan saudara saya, bukan kerabat saya, tapi menyukai video ini, saya ucapkan terima kasih. Yang kelima, ini adalah pendapat saya pribadi. Jadi ini sifatnya subjektif. Jadi masih banyak kekurangan yang perlu disempurnakan. Anda menyalahkan, silahkan. Anda menganggap itu baik, silahkan. Tetapi ini adalah sumbang saran untuk saya. Saya tidak mengikuti tidak mengikuti perkembangan mungkin. Jadi mungkin pendapat ini menjadi sangat-sangat rendah begitu ya. Yang selanjutnya, bahwa tujuan saya untuk disclaimer ini, tujuan saya membuat video ini adalah satu, untuk membunuh lupa, untuk membuat saya tidak pikun begitu ya. Jadi mengasah otak saya biar terhindar dari sakit pikun. Yang kedua, saya kepingin meninggalkan jejak digital. Jadi ketika nanti saya meninggal, ada yang saya tinggalkan untuk anak cucu saya, yang harapan saya tentu bermanfaat
untuk anak cucu saya, keturunan saya, juga untuk semuanya. Yang ketiga, saya harapkan dengan video ini bisa meningkatkan keimanan, karena di depan video akan saya berikan, telah saya berikan namanya quote. Quote itu adalah untuk akhlakul karimah atau meningkatkan keimanan. Yang keempat, saya ini membuat ini tentu banyak kesalahan dan kekeliruan, maka silahkan disempurnakan. Dan kalau Anda merasa tersinggung, saya mohon maaf, bukan maksud saya merendahkan orang lain. Anak-anak saya, pesan saya, jangan Anda merendahkan orang lain dan jangan terlalu mendewakan orang, karena yang Maha Kuasa itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita, saya, anak-anakku, jangan sampai merasa sombong bahwa kamulah yang benar. Kamu itu yang banyak salah, orang lain yang banyak benar. Jadi low profile saja. Terakhir, pesan saya khususnya kepada anak cucu saya yang melihat video ini, jangan lupa sholat. Ya, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, kalian semua beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, bertakwalah kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sampai anak keturunan saya nanti meninggal selain memeluk agama Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu pesan saya. Kalau kalian menemui masalah, bersabarlah, sholat lalu bersabar, mohon kepada Allah. Baik, saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, kalau ada yang baik datangnya dari Allah, pakailah. Kalau ada yang tidak baik, itu datang dari kebodohan saya, jangan dipakai, dan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.